Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali. Untuk hari ini aku mau sharing tentang Clody. Jadi aku itu interest banget dari hamil sama yang namanya Clody. Kayak pokoknya nanti kalau misalnya aku punya anak tuh pengen dipakein Clody gitu. Sebenarnya alasan utamanya itu kayak lucu-lucu aja, kayak model-model Clody zaman sekarang tuh lucu-lucu, gemes-gemes gitu kan, dan kayak bervariasi gitu. Jadi aku lebih kayak semangat gitu loh untuk makein ke bayinya gitu. Nah tapi ternyata pakai Clody itu nggak sekedar cuma seru-seruan doang, karena ternyata ada ya banyak manfaat lah di belakang itu yang bikin aku semakin interest untuk memakaikan Clody kepada anak aku. Nah tapi mungkin aku nggak akan bahas semuanya dalam satu video, mungkin akan terbagi menjadi beberapa video karena biar nggak terlalu panjang juga, karena banyak nih yang mau aku bahas tentang Clody gitu, dari mulai knowledge aku tentang Clody, habis itu juga alasan aku kenapa suka untuk memakai Clody, terus bagian-bagian Clody itu apa aja untuk yang belum paham gitu, dan juga kayak reviewan aku tentang Clody yang udah aku beli dan udah aku pakai selama 4 bulan ini. Oke, untuk yang pertama aku akan membahas tentang knowledge aku tentang Clody. Oke, kita bahas dulu untuk Clody part 1. Nah, untuk di video Clody part 1 ini aku akan membahas beberapa poin ya. Poin pertama adalah knowledge aku atau pengetahuan sedikit pengetahuan aku tentang apa itu Clody. Ya mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang tahu apa itu Clody ya. Clody sendiri adalah singkatan dari cloth diaper. Jadi diaper gitu kan, diapers gitu, diaper yang bisa dicuci ulang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat diaper di supermarket, kayak ada Mami, Poco, habis itu ada juga Sweetie, ada juga mungkin Pampers dan lain-lain gitu. Nah itu kan diaper tapi yang nggak bisa dicuci ulang kan, kayak ya udah sekali pakai kemudian buang. Nah kalau untuk Clody ini dia itu diaper tapi yang bisa dicuci ulang dan bisa dipakai secara berkala, bahkan bisa bertahun-tahun kalau misalnya perawatannya tuh baik gitu. Nah untuk bentuk Clody sendiri itu kayak gini. Tada, ini salah satu bentuk Clody yang aku punya. Ini salah 2-nya, ini salah 3-nya, dan ini salah 4-nya. Aku punya 4 jenis merek Clody ya, jadi nanti aku akan review di video selanjutnya. Nah, poin selanjutnya adalah tentang kenapa Clody. Nah, kenapa aku memutuskan untuk tertarik, atau mungkin kenapa aku tertarik sama Clody, karena yaitu untuk alasan pertamanya kan karena sekarang udah lucu-lucu ya, model-model Clody gitu kan, kayak udah gemes-gemes motif-motifnya gitu-gitu. Tapi ternyata Clody sendiri juga punya banyak manfaat. Nah dari apa yang aku pelajari, ternyata manfaat Clody itu ada banyak banget. Tapi hari ini aku mau bahas 3 atau 4 aja untuk manfaat Clody-nya. Yang pertama, manfaat Clody yang bikin aku pengen banget untuk pakai Clody adalah zero waste. Jadi dengan kita memakai Clody ya, atau popok kain yang bisa dicuci ulang kayak gini, kita bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan, karena kan kayak sampah-sampah pembalut atau mungkin sampah diaper yang dijual di supermarket itu kan ternyata agak sulit kan untuk didaur ulang gitu, dan ya barang-barang yang sulit didaur ulang kan akan bertumpuk gitu biasanya di tanah dan bisa mencemari lingkungan. Jadi dengan memakai Clody ini bisa mengurangi kerusakan lingkungan karena adanya gerakan zero waste itu. Ya, tapi aku juga bukan yang kontra sama diaper yang di supermarket, enggak gitu. Aku masih pakai kok teman-teman semua. Jadi aku belum yang full day Clody. Jadi bisa dibilang aku ikut aksi zero waste ini baru mungkin 0,0001%. Jadi belum yang total banget memakai Clody gitu. Jadi masih ya 70% pakai diaper, 30% Clody gitu. Nah yang kedua, manfaat yang aku tahu dari memakai Clody ya kepada anak kita adalah bisa menghemat pengeluaran bulanan gitu. Jadi setelah aku alami sendiri ya, ternyata ya memakai diaper itu banyak banget guys pengeluarannya. Jadi kayak dalam seminggu tuh bisa pakai 1 bal yang isinya mungkin 36 gitu ya, perkiraan gitu kan. Dan kayak sebulan kan butuh
2, 3 sampai 4 bal bahkan. Apalagi kalau misalnya newborn kan masih sering pup begitu kan, jadi harus sering ganti. Dan ternyata pengeluarannya itu bisa 300, nggak bisa 200, 300 sampai 400 ribu untuk pengeluaran diaper sendiri dalam sebulan. Jadi bayangin kalau misalnya kayak 400 ribu dikali 12 gitu kan. Jadi kayak per tahun tuh kita tuh mengeluarkan segini loh buat diaper sendiri gitu. Nah, dengan pemakaian Clody ternyata bisa mengurangi yaitu pengeluaran tadi itu dalam sebulan gitu. Karena kan dia bisa dicuci ulang kan ya. Jadinya lebih efektif lah gitu untuk penggunaan jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah good for skin, terutama untuk yang sensitive skin. Jadi buat kulit bayi yang sensitif gitu ya, Clody ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk momis di luar sana, karena dia kan bentuk dalamnya kan kain ya, kain gitu kan. Jadi maksudnya minim bahan kimia dibanding kalau diaper yang dijual di supermarket. Nah, kalau untuk kain ini kan benar-benar kain gitu, jadi lebih minim bahan kimia atau bahkan gak ada bahan kimia sama sekali. Jadi lebih baik untuk kulit bayi, terutama yang sensitif. Nah, yang keempat yaitu lebih mudah untuk potty training. Karena yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya aku itu belum yang full day pakai Clody, jadi aku belum bisa untuk membuktikan yang manfaat terakhir ini ya. Tapi kayak youtuber atau mungkin influencer di luar sana yang memakai Clody itu, mereka udah membuktikan bahwa ternyata lebih efektif gitu loh untuk potty training bagi anak-anak yang memakai Clody. Jadi kayak lebih cepat gitu loh untuk kayak training pipis di kamar mandinya gitu. Nah, terus kira-kira pakai Clody itu apakah bisa iritasi gitu? Tentu bisa, semuanya bisa. Entah kita pakai diaper yang sekali buang, popok sekali pakai, atau mungkin kita pakai Clody gitu ya, itu tetap bisa menimbulkan, maksudnya tetap ada kemungkinan untuk ruam ataupun iritasi bagi bayi gitu. Nah, semua itu balik ke si ibunya nih gitu, apakah dia itu sudah baik dalam memakaikan Clody atau diaper atau enggak. Kalau misalnya kelamaan, misalnya berjam-jam, 5 jam, 6 jam, ya itu bisa menimbulkan iritasi atau ruam. Apalagi kalau misalnya ada penuh kan Clody atau mungkin popok sekali buangnya, itu kan harus diganti gitu. So, memakai Clody itu bukan berarti kita terlepas atau mungkin terhindarkan dari namanya ruam atau iritasi gitu, karena semua balik lagi ke gimana ibunya gitu. Memakai diaper kah, atau memakai diaper sekali buang kah, atau memakai Clody, itu semuanya sama-sama berpotensi untuk ruam kalau misalnya tidak dipakai atau mungkin tidak digunakan dengan baik gitu. Nah, untuk Clody part pertama mungkin sampai di sini aja ya, untuk sedikit knowledge yang aku tahu gitu kan tentang Clody. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu lebih atau mungkin ada perkataanku yang salah, boleh banget komen di bawah ini. Oke guys, yang mau lihat bagian-bagian Clody apa aja dan mungkin reviewan Clody aku apa aja, boleh tonton video selanjutnya ya. Thank you, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.